Alhamdulillah ya. Selamat malam dan selamat bersua kembali dalam rancangan In Conversation with. Dan hari ini kami bangga kerana dapat mengundang wahana daripada Indonesia untuk bersama-sama dalam rancangan pada kali ini. Dan kami mahu sekarang peluang bagi Dr. Hana untuk memperkenalkan diri juga dan juga untuk program ini ke depannya. Dipersilakan Dr. Hana. Oke. Selamat malam Bapak Ibu semua yang menonton, yang melihat, yang mendengarkan acara pada malam hari ini, karena saya tahu ini akan direkam dan ditayangkan di YouTube. Jadi mari kita berdoa bersama-sama ya, yang dalam Zoom ini tidak banyak, tapi mari sehati, Ibu Erlinda, Ibu Cindy, Pak Boas, saya baru masuk. Kita berdoa, ini nanti kan Pak Joshua ada yang dipotong juga atau diedit ya. Ya, mari kita berdoa supaya apa yang nanti yang mendengarkan di YouTube boleh dijamah, diberkati oleh Tuhan ya. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk petang hari ini. Engkau kumpulkan kami di Zoom ini. Seberapa kami yang ada, Tuhan firman-Mu berkata, 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Sekalipun secara geografis kami berbeda lokasi saat ini, tetapi kami satu di dalam roh, di dalam nama Yesus. Dan kami minta pengurapan-Mu turun atas kami Tuhan. Dan Bapa, biarlah siapapun yang akan mendengarkan apa yang hamba-Mu akan sampaikan, biarlah Tuhan itu boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami pegang janji firman-Mu, bahwa tanda-tanda ajaib dan mujizat mengikuti setiap penyampaian firman-Mu. Dan setiap perkataan yang keluar dari mulut-Mu ya Tuhan, tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, saudaraku sekalian, tadi Pak Joshua minta saya untuk memperkenalkan diri. Nah, ini sedikit yang ada di screen. Ini adalah pelayanan saya sejak ketika saya masih muda. Ya, sekarang sudah tidak muda lagi, walaupun belum tua. Ya, nah itu oleh anugerah Tuhan, Tuhan membawa saya ke berbagai bangsa. Ya, itu ada fotonya, dia ada di Jerman, ada di Afrika, ada di Rusia, Siberia, ada ketika saat gempa di Nias, di Meulaboh, ada di Burkina Faso, jadi di berbagai tempat. Nah, itulah sebabnya mengapa saya berani berkata bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena sungguh-sungguh tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudaraku sekalian, kita dalam hidup ini ya pasti mengalami yang namanya pernah mengalami jalan buntu, pernah mengalami suatu kesulitan, satu kondisi yang tidak diharapkan, satu kondisi yang rasanya mustahil, yang rasanya tidak mungkin terjadi. Nah, itu yang membuat kita patah semangat, yang membuat kita kadang-kadang terdorong untuk putus asa. Tetapi saat ini saya ingin menyampaikan, ingin mengingatkan, ingin menguatkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sungguh tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, karena bagaimana saya bisa melayani ke berbagai negara seperti ini. Ini saya lakukan sejak berapa puluh tahun yang lalu, sebelum Tuhan membawa saya pulang kembali ke Indonesia. Nah, saya cerita sedikit kesaksian saya sebelum saya membaca beberapa bagian firman Tuhan. Saya ini dilahirkan di kota Semarang, sama dengan seperti Ibu Cindy dari Semarang. Ya, saya dilahirkan di kota Semarang dan dilahirkan di keluarga yang sangat sederhana sekali. Yang saya pernah berpikir bahwa masa depanku mungkin tidak ada. Karena begitu sederhananya, sehingga saya pun berpikir mungkin lulus SMA saja mungkin tidak mungkin. Secara manusia. Ayah ibu saya orang yang sederhana, kan karena keadaan kemiskinan pada waktu itu, sehingga orang tua saya pun tidak pernah lulus SD. Tetapi puji Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa, nah saya mengawali kesaksian ini, saya punya ibu yang luar biasa yang suka berdoa. Jadi sejak kecil,
Saya melihat kalau ibu berlutut, mami berlutut menangis, pasti sesuatu yang luar biasa terjadi di rumah. Sehingga saya, saudara-saudara saya yakin kami bertumbuh mengenali apa yang disebut kuasa doa. Nah, dari latar belakang keluarga yang sangat sederhana itu, kemudian saya mengalami pertolongan Tuhan menembus kemustahilan demi kemustahilan. Salah satunya adalah kemustahilan di bidang pendidikan. Dan karena bagaimana yang saya berpikir lulus SMA saja tidak mungkin, tapi saya itu titel gelar saya panjang sekali. Ketika saya muda dulu saya berpikir kalau lihat orang yang gelarnya banyak, wih caranya bagaimana itu bisa punya gelar panjang sekali. Nah, tentunya gelar itu tidak terlalu penting, tetapi saya katakan demikian itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Karena saya bisa lulus kuliah ya, sarjana pertama di kota Salatiga, kemudian master doktor saya dari Amerika, masih kuliah lagi di Indonesia lagi, itu semua adalah anugerah Tuhan. Ini salah satunya. Oleh sebab itulah saya bisa berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, malam hari ini saya ingin mengajak baca firman Tuhan supaya kita boleh melangkah selangkah demi selangkah. Karena kadang kita mendengar orang berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita dengar kesaksian yang hebat-hebat. Tetapi bagaimana caranya kita bisa mencapai ke sana? Kadang-kadang kita berpikir, oh karena mungkin dia doanya 10 jam sehari. Karena mungkin dia yang hanya dipilih Tuhan untuk terima mujizat. Mungkin bagi saya tidak. Itu saya dulu pernah berpikir demikian. Saya ingat suatu kali ada orang yang bersaksi ketika saya kerja. Ya, saya masih bekerja di Indonesia, belum Tuhan bawa berangkat ke Amerika belajar di sana dan di negara lain. Saya ingat ada satu kesaksian yang temanku berkata demikian. Kalau saya butuh sesuatu, saya berdoa kepada Bapak, Bapak berikan. Saya pengen naik gaji, saya berdoa, Tuhan berikan. Nah, saya kemudian berpikir, kok tidak pernah ya saya alami. Nah, banyak orang yang berpikir demikian, mujizat mungkin hanya terjadi pada dia. Saya mungkin lain. Nah, malam hari ini saya ingin katakan tidak, saudaraku. Siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus berkata, siapapun yang percaya kepadaku, kepada Yesus, seperti yang tertulis dalam kitab suci, ya, dari dalam kehidupannya akan mengalir aliran-aliran kehidupan. Bahkan Yesus pun berkata, orang-orang yang percaya kepada Dia akan bisa melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang dahsyat, bahkan lebih daripada yang Yesus pernah lakukan ketika di bumi ini. Itu janjinya Tuhan Yesus. Jadi saya, Pak Joshua, Ibu Cindy, Bu Ros, yang lainnya yang ada di sini, bahkan setiap pendengar yang melihat dari YouTube, itu bisa mengalami. Karena itu perkataan Yesus, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam kitab suci. Amin ya. Amin. Mendengar ini dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang terbuka. Jadi ini kita berbicara dari hati ke hati, bukan dari hati kepada pikiran, karena pikiran kita terbatas, pikiran kita kadang capek, pikiran kita kadang-kadang tidak bisa mengerti sesuatu. Tapi kita buka hati kita buka pikiran kita juga, kita mau mendengarkan dan membaca dan menerima apa yang firman Tuhan katakan. Ya, nah saya ingin ajak baca ini dulu. Ya, ini dikatakan di dalam Lukas 1 ayat yang ke-37. Ini malaikat Tuhan yang menyumpai Maria, yang berkata dengan jelas, bagi Allah atau bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, jadi bukan perkataan saya, bukan perkataan orang lain, bukan perkataan orang besar atau orang selebriti, tapi ini perkataan dari Dia yang Maha Tinggi, bahwa bagi Allah atau bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kemudian dalam Markus 9 ayat 22 dan 23 juga dikatakan, ya ini ada satu kisah seorang ayah yang anaknya sakit. Anaknya sakit, tidak ada pertolongan, tidak ada harapan. Ya. Dan ketika dia datang kepada Yesus, dia berkatanya demikian, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami.
Sama seperti kalau kita sedang sulit, sedang susah, sedang sedih, kita datang kepada teman kita, kalau engkau bisa berbuat sesuatu, tolonglah saya lah. Sekali ini tolonglah. Ya, kalau bisa tolonglah. Itu kita sering begitu. Nah, orang itu juga demikian. Tapi apa jawab Yesus? Yesus berkata, jika engkau dapat, ya kan? Ya, Yesus menjawab, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi kuncinya, saudaraku, percaya, percaya ya. Saya katakan percaya. Kuncinya hanya percaya. Kalau percaya, tidak ada yang mustahil. Nah, Yesus berkata lanjutkan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ini kita buka hati kita terima, ya, kita terima seperti spons yang menyerap air, kita serap firman Tuhan, kita katakan pada diri kita, pikiran kita, tubuh kita, jiwa kita, katakan tepuk dadanya saudara, tepuk dadanya sendiri, ya, atau ini hidungnya ditekan nih, katakan pada diri sendiri, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin, ya. Nah, saya mau tunjukkan kisah dan saya tunjukkan firman Tuhan karena kita harus dasarnya firman Tuhan. Saat ini di dunia ini banyak pengajaran yang banyak diterapkan oleh banyak orang, ya, untuk punya pikiran positif, menolak pikiran negatif, itu bagus. Tetapi kita sebagai anak Tuhan yang memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa, yang pernah mati dan bangkit, mati untuk menebus dosa seluruh isi dunia, dan bangkit dari kematian, dan naik ke surga, dan dia akan datang kembali, kita ini punya firman Tuhan yang luar biasa. Jadi pikiran positif kita bukan sekedar membuat positif, tapi pikiran positif kita adalah berdasarkan firman Tuhan yang hidup. Ya. Nah, ini adalah kisahnya dari Lot ketika berpisah dari Abraham, berpisah dari Lot. Tapi saya tidak membahas kisah itu. Ya, saya tidak membahas kisah itu, tapi saya mau bacakan yang saya beri warna kuning. Di Kejadian 13:14. Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur, ke barat, ke utara, dan ke selatan. Ya, nah supaya gampang, saudaraku, kalau ke utara anggap di depan kita, belakang selatan kita, timur di kanan kita, ya, barat di kiri kita. Jadi di sekeliling kita itu kita lihat, kita pandanglah sekelilingmu, pandanglah sekelilingmu. Kemudian dilanjutkan, sebab seluruh negeri yang kau lihat, seluruh negeri yang kau saudaraku, yang kau lihat. Seluruh negeri yang kau lihat, itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Ini penting, apa yang kau lihat. Pandanglah sekelilingmu. Dan ini saya tulis judulnya, The Power of Vision. Ini banyak dipakai oleh para motivator, para inspirator. The Power of Vision. Apa yang kau lihat? What do you see? Apa yang Anda lihat? Nah, saudaraku, kita cenderung melihat masalah di depan kita. Kita cenderung melihat surat hasil laboratorium, surat hasil periksa dokter. Kita cenderung melihat berapa jumlah uang di rekening bank kita. Oh, kosong, nihil, bahkan minus. Ya, itu yang cenderung yang kita lihat dengan mata fisik kita. Nah, ini pada saat ini saya ingin mengajak saudara membuka hati, membuka pikiran, bukan percaya kepada fakta, tetapi percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Saya ulangi, bukan percaya kepada fakta, tetapi percaya pada kebenaran firman Tuhan. Faktanya mungkin saya tidak punya uang. Faktanya mungkin saudara berkata, hutangku banyak. Faktanya mungkin saya sakit. Faktanya mungkin saya tidak mungkin mencapai kehidupan yang lebih tinggi karena keadaan ekonomi, keadaan keluarga, keluargaku hancur, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu fakta. Tapi ayo kita belajarnya bukan mempercayai kepada pada fakta, tapi pada kebenaran firman Tuhan. Nah, ini di sini dikatakan Tuhan berkata kepada Abraham, apa yang kau lihat akan diberikan kepadamu.
Nah, jadi kalau kita melihatnya pada masalah, jangan lihat masalah, karena itu yang akan kita miliki terusnya. Oleh sebab itu, kita harus minta kepada Tuhan untuk dimampukan melihat jauh melampaui fakta itu. Melihat jauh melampaui apa yang bisa kita lihat dengan mata fisik kita. Nah, saya kembali kepada apa yang saya cerita tadi. Ketika saya kecil, kami hidup dalam kesederhanaan, ya, kekurangan. Lalu kalau saya hanya melihat sekeliling saya, mana mungkin saya bisa lulus SMA, mana mungkin saya bisa lulus kuliah, bahkan jadi dokter, lulus master dokter dari luar negeri. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu sayang kepada kita, Tuhan pakai segala macam cara untuk berbicara kepada kita, untuk memberitahukan kita, untuk membuka mata kita, untuk kita bisa melihat jauh melampaui fakta yang ada. Saya ingat saya masih kecil, SMP mungkin, atau SMA awal, saya baca sebuah buku yang judulnya di depan itu halaman pertama tertulis mimpikan mimpi yang besar, yang sangat besar, sehingga engkau tahu tanpa Tuhan engkau tidak bisa melakukannya. Isi bukunya saya lupa, nggak tahu, tapi saya ingat itu halaman pertama. Mimpikan mimpi yang besar, yang ditulis oleh Dr. Edmund Haggai. Iya, benar. Ya, mimpikan mimpi yang besar. Jadi saya mulai bermimpi, ya, bermimpi dan mulai bayangkan. Nah, ini mulai bayangkan, mulai melihat. Saya pasti suatu hari nanti akan sekolah tinggi. Saya suatu hari nanti pasti saya akan bisa keliling dunia. Saya mulai melihat jauh ke depan, mulai melihat membayangkan. Nah, ini saudaraku sekalian yang rindu mengalami kemustahilan bagi manusia yang tidak mustahil bagi Tuhan, saudaraku yang mungkin sedang dalam keadaan perlu mujizat, atau saudaraku ingin supaya engkau hidupmu dinaikkan ke level yang berikutnya, saat ini sementara saudara dengar, kita minta Tuhan, buka mata rohaniku, buka penglihatanku, untuk aku bisa melihat seluas yang kau mau, sejauh yang kau mau. Ini selalu doanya saya, saudaraku. Karena Abraham ini, kalau Abrahamnya misalnya lihatnya terbatas, dia dapatnya cuma sedikit. Karena yang diberikan adalah yang kau lihat. Mengerti ya? Apa yang kau lihat? Jadi, ketika saya merenungkan ini, saya mulai melihat, saya mulai berkata, ya, Tuhan, perluas visiku, perluas penglihatanku, seluas yang kau mau. Dan berikan kepadaku sebanyak yang kau mau. Karena kalau saya mintanya seluas ini, sayang dong kalau Tuhan maunya lebih luas lagi. Nah ini saudaraku, kalau kita ingin berjalan di dalam iman, atau kalau kita ingin mengalami mujizat, kita mengalami berkat, kita ingin mengalami hal-hal yang dianggap mustahil bagi Tuhan, kalau kita ingin menerobos, kalau kita ingin menerobos kemustahilan itu, pertama saudaraku adalah kita perlu minta Tuhan membuka mata kita. Ya, membuka mata kita. Katakan, membuka mataku. Tuhan, buka mataku. Tuhan, buka visiku. Mampukan saya melihat yang sejauh kau mau. Jadi, apa yang saudara rindukan? Kalau saudara yang masih muda pengen kuliah, mulai bayangkan dirimu kuliah. Engkau yang sedang cari pekerjaan, mulai bayangkan kau sudah bekerja. Engkau yang belum punya rumah, bayangkan, mampukan, minta tolong Tuhan, mimpi bersama Tuhan, bayangkan saya punya rumah seperti ini. Ya, kita bayangkan. Nah, apa yang saya katakan ini, saudaraku, ini banyak diajarkan di dunia saat ini. Di perusahaan asuransi, perusahaan bank, perusahaan-perusahaan lain banyak diajarkan untuk kita untuk bisa melihat, membayangkan itu. Kalau bisa membayangkan, bisa dibayangkan, itu suatu ketika nanti akan bisa diberikan. Nah, siang pada saat ini saya ajaknya bahkan kita bukan sekedar membayangkan dengan keinginan kita, tapi kita membayangkan bersama dengan Tuhan. Tuhan yang luar biasa. Jadi kita partnernya dengan Tuhan, bukan sendirian. Ya. Jadi hal yang pertama, kalau kita ingin menembus kemustahilan, kalau kita ingin mengalami hal-hal yang tidak terduga, hal-hal yang tidak mungkin menurut manusia, kita minta visi kita. The power of vision. Jadi, berapapun usianya, Anda mulai bayangkan
apa yang saudara inginkan. Mulai bayangkan itu. Mulai mimpi, mulai bayangkan. Ya, ada kuasa, ada kekuatan di dalam visi. Nah, setelah membayangkan, ini ayat yang berikutnya 17, ini katanya Tuhan kepada Abraham, bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Pertama bisa membayangkan, ya kan? Suatu malam Tuhan bilang, Abraham keluarlah lihat bintang-bintang di langit. Sebanyak bintang itu keturunanmu. Berarti Abraham membayangkan, wih banyaknya saya hitung tidak bisa. Seperti pasir di tepi laut, wih banyaknya. Jadi Abraham membayangkan. Kita pun perlu membayangkan. Ya, ada kekuatan di dalam visi. Apapun yang kau butuhkan, nah secara praktis saya sarankan, ya, bersiaplah. Boleh yang perlu mobil, ya, mulai ambil gambar. Cari di Google mobil seperti apa yang diinginkan, pasang di HP-nya jadi screen, jadi layarnya, di mana tempel, dibayangkan setiap hari. Ya, yang mau yang sesuatu yang lain dibayangkan, karena ada kekuatan di dalam visi. Nah, itu sebenarnya adalah juga langkah daripada iman. Nah, dikatakan ini bersiaplah dan jalani negeri itu. Jadi sudah lihat kan, sudah dibayangkan, sudah lihat apa ya, kemudian dijalani, bersiap. Nah, banyak orang yang ingin sesuatu yang besar tapi tidak bersiap. Saya sering ketemu orang berkata demikian, dulu saya kepengennya seperti Miss Hana atau seperti Bu Hana yang dipakai Tuhan melayani ke bangsa-bangsa. Tapi tidak bersiap, tidak mempersiapkan diri. Ya, jadi hanya duduk santai-santai tidak bersiap. Nah, itu yang keliru. Karena ketika saya mulai mimpi besar untuk kuliah ke luar negeri, saya mulai bersiap belajar bahasa Inggris. Zamannya saya dulu muda, belum ada Google, belum ada YouTube. Wih, kalau tidak tahu satu kata, buka kamus tebal sampai capek. Tapi saya mempersiapkan diri. Ya, contoh lainnya lagi, karena saya bersiap, saya mulai bersiap buat paspor. Paspor saya pertama itu kosong sampai kadaluarsa, sampai waktunya expired. Paspornya kosong, belum bisa ke luar negeri. Tapi itu adalah langkah pertama bersiap. Karena sudah mulai bisa melihat. Mulai melihat suatu hari nanti Tuhan akan bawa saya ke bangsa-bangsa. Ya. Jadi saya lanjutkan sekarang. Jadi yang pertama, ada apa yang saudara lihat? Bentar ini. Oke. Nah, kemudian yang kedua, melangkah dengan iman. Tadi Tuhan berkata pada Abraham, bersiap dan jalani. Jalani, saudaraku, ada action. Iman kita harus in action, harus berbuat. Ya, jadi bukan hanya sekedar berdoa, Tuhan, Tuhan saya mau ini, Tuhan saya mau ini, minta setiap hari minta Tuhan saya mau ini. Padahal Tuhan sudah katakan, aku berikan kuasa otoritas kepadamu. Ya kan? Apa yang kau lihat itu kau akan miliki. Jadi kita harus bersiap dan kita harus jalani. Ya, saya tuliskan di sini lagi kan, sebab kepadamulah negeri itu akan diberikan padamu. Dan ini juga saya tuliskan Ibrani, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang namanya iman ini sederhananya adalah yakin, percaya. Caranya bagaimana? Nggak tahu. Caranya bagaimana? Tidak tahu. Pokoknya saya percaya. Caranya bagaimana? Tidak tahu. Pokoknya saya percaya. Saya mau ke sekolah di luar negeri, caranya bagaimana? Nggak tahu. Tapi saya ya bisa. Bersama dengan Tuhan. Itu namanya adalah iman. Iman itu merupakan dasar dulu. Percaya dulu. Dasar dulu. Dari apa yang kita harapkan. Dan iman ini juga adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, saya berikan contoh kesaksian saya. Ya, tadi saya sudah ceritakan kan, buat paspor, melangkah dengan iman sampai paspornya expired 4 tahun, tidak pernah ke luar negeri. Nah kan, terus bekerja di Indonesia. Tapi suatu hari timbul lagi keinginan, ada dorongan di hati saya, saya pasti akan ke luar negeri. Saya ingat ada teman yang pulang dari kuliah dari Amerika bawa oleh-oleh lagu pujian dari Christ for the Nation. Kemudian bawa katalog dari Christ for the Nation. Ketika saya dengarkan lagu itu, hati saya menangis. Ini seperti dijamah. Saya katakan, Tuhan, saya pengen ke sana suatu hari nanti.
Uang tidak punya, bahasa Inggris masih little-little. Ya kan? Nah, jadi kemudian saya terus berdoa. Ketika saya lihat katalog ada fotonya di perpustakaan, saya bayangkan diri saya. Suatu hari nanti saya foto di sini nih. Saya bayangkan diri saya. Ya, saudaraku, dengan saya bayangkan diri saya, berarti saya mulai bersiap, saya mulai menjalaninya dalam angan-angan, menjalaninya dalam doa. Dan saya, karena saya beriman pada Tuhan yang saya anggap sebagai dasar sesuai dengan firman Tuhan, maka apa yang saya lakukan juga, saya mulai ucapkan dengan iman, melangkah dengan iman. Saya mulai katakan apa? Saya sedang menuju ke Amerika. Langkahku makin dekat ke Amerika. Tuhan membuka pintu di depanku. Langkahku, Tuhan membukakan pintu Amerika. Tuhan membukakan pintu Christ for the Nation. Itu saya ucapkan. Karena saya mulai membayangkan tadi, kemudian saya mulai menjalani. Nah, ini di dalam dunia pada umumnya yang dipakai oleh para motivator, para inspirator, itu mereka katakan self-talk, berbicara pada diri sendiri. Nah, ini saya tambahkan, saudaraku, bukan sekedar self-talk, tapi kita talk by faith. Kita berbicara dengan iman. Kita ucapkan. Jadi saudaraku sekalian yang ingin mengalami kemenangan dari Tuhan, yang ingin punya mental juara, yang ingin menembus kemustahilan, yang ingin mengalami breakthrough. Jadi saya ulangi, bayangkan dan kemudian ucapkan itu, ucapkan. Karena ketika engkau mengucapkan, itu engkau berbicara pada dirimu sendiri, dan engkau sedang mendeklarasikan imanmu kepada si iblis yang berusaha menghalangi dengan segala macam cara, dan Bapa yang luar biasa, dia melihat kerinduan anaknya, dan bersama dengan dia, kita jadi mitra, ada kekuatan yang luar biasa, karena kita bergandengan dengan Tuhan, Raja di atas segala raja. Nah, seperti dalam Roma 10 ayat 17 juga, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Ketika engkau mengucapkan, saudaraku, telingamu dengar. Nah, yang kita ucapkan itu bukan sekedar kata positif. Yang kita ucapkan adalah berdasarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, seperti kata bersiap, saya juga ingin ingatkan, kita perlu punya hubungan yang akrab dengan Tuhan, baca Alkitab setiap hari, karena Tuhan berbicara melalui firman Tuhan, melalui kitab suci yang kita baca. Seperti saya mau berikan juga contoh ini. Ya, di dalam renungan harian saya, ini saya masih ceritanya masa lalu ini. Tetapi Tuhan yang pernah melakukan perkara yang dahsyat bagi hidupku di masa lalu, dia masih tetap melakukan perkara dahsyat hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin ya. Nah, jadi saya ingat salah satu hari ketika saya membaca Alkitab, saya terpaku pada Yesaya 45. Firman Tuhan yang dikatakan kepada Kores, rajaku. Di situ dikatakan, ini saya terjemahkan pakai bahasa saya ya. Kita boleh dicatat, boleh di Yesaya 45 nanti dibaca sendiri. Tapi di sana dikatakan bahwa Tuhan berjalan di depanku. Dia akan membukakan pintu bagiku. Bahkan ketika pintunya double, pintunya dua nih berlapis double, dan ada palang besi, maka Tuhan akan mematahkan palang besi itu. Wow, ketika saya membaca firman Tuhan itu, setiap hari saya ucapkan, Tuhan, Engkau sedang membuka pintu Amerika untuk aku, Engkau sedang membuka pintu Christ for the Nation untuk aku, Engkau sedang membuka pintu kepada bangsa-bangsa untuk aku. Kakiku melangkah makin dekat, dan makin dekat. Ya, itu ada dasarnya firman Tuhan. Dan ketika saya ucapkan, iman saya yang mendengar perkataanku sendiri, telinga saya mendengar perkataanku sendiri, iman saya tambah bangkit. Nah, inilah saudara kita perlu ucapkan. Banyak janji tertulis dalam firman Tuhan. Di dalam Alkitab juga disebutkan kita ini adalah keturunan Abraham di dalam Yesus Kristus, yang punya hak untuk menerima semua berkat yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Jadi ucapkan saudaraku tiap hari, aku keturunan Abraham di dalam Yesus Kristus. Semua berkat yang Tuhan berikan, janjikan kepada Abraham adalah hak saya juga. Ucapkan itu. Ketika engkau mengucapkan, imanmu makin kuat. Imanmu makin kuat, dan pandangan kita, apa yang kita bisa lihat makin tajam. Kita makin jelas bisa membayangkan. Dan apa yang saya ceritakan ini berkali-kali saya alami. Kalau saya ingin sesuatu, mengharapkan sesuatu ya, bukan ingin untuk kesenangan saya,
tetapi saya ingin mencapai sesuatu jadi berkat bagi orang lain, ya, ingin sesuatu termasuk ketika saya kemudian melangkah kuliah di Regent University ketika master. Saya rindu sekali tapi tidak punya uang banyak, harus tes TOEFL minimal skornya harus 550. Saya sudah khotbah bahasa Inggris ke berbagai negara, tapi untuk tes TOEFL itu ketika akhirnya tes itu juga skornya hanya 500. Tetapi mirip seperti tadi ketika saya terima katalog, saya bisa membayangkan di dalam di buku katalog itu ada seorang perempuan sedang berdoa di picnic table, di meja di kebun yang bagus sekali di lingkungan Regent University. Saya bayangkan diri saya, suatu hari nanti saya akan ada di tempat ini. Jadi ketika kemudian Tuhan benar-benar membawa saya ke Regent University ketika daftar belum tahu apakah bisa diberi beasiswa, belum berdapat tempat tinggal, ya. Jadi saya pergi ke tempat yang saya lihat di foto itu. Saya katakan, Tuhan, misalnya Engkau tidak mengizinkan saya kuliah di sini, hari ini kakiku sudah melangkah di tempat yang pernah saya bayangkan itu. Itu terjadi. Dan saudaraku, di dalam saat teduh renungan harian juga, saya sarankan ini, saya sharing, bersaksi, menyampaikan firman Tuhan, dan mengajak untuk lakukan tindakan praktis. Punya buku. Apa yang Tuhan berbicara kepadamu, atau Tuhan letakkan di hatimu, di pikiranmu, dicatat. Dicatat. Firman Tuhan nanti saya catatkan, Yesaya 45W, saya catat. Saya mau catatkan lagi, ketika saya ingat waktu itu, suatu hari saya tulis, pagi-pagi saya berdoa, saya tulis, Tuhan, saya bisa membayangkan diriku berdiri di Rusia. Tahun depan, saya betul-betul ada di Rusia, tahun berikutnya. Jadi kembali, the power of vision, bayangkan. Bayangkan, ragu, kita tentunya minta pertolongan Tuhan, karena apapun yang kita lakukan tanpa Tuhan, kita nggak mungkin. Nah, setelah kita bisa melihat, bersiap, jalanilah itu. Bersiaplah, jalanilah itu. Itu melangkah. Saya mau beri contoh lagi ya, sebelum saya ajak melangkah ke berikutnya. Ada salah satu teman saya, ini ada banyak kesaksian, tapi salah satu teman saya, orang Amerika yang dekat dengan saya. Nah, beliau pengen pergi pelayanan dengan saya ke bangsa-bangsa. Jadi saya ajarin, ayo melangkah dengan iman, buat paspor. Dia buat paspor juga, mau ikut saya ke Burkina Faso pada waktu itu. Burkina Faso kalau ke Burkina Faso itu adalah satu dari 5 negara termiskin di dunia waktu itu, sekarang mungkin juga masih. Ya kan? Pada waktu itu yang bisa berbicara nasional hanya 37%. Jadi sangat miskin, di atasnya Ghana. Nah, kalau saya ke sana itu harus memberi makan, karena mereka jalan kaki 2 hari bisa ke tempat KKR. Dan tidurnya bukan di rumah jemaat, bukan nginep, tidurnya di tengah jalan, hanya selembar kain tidur di tengah jalan untuk datang mendengarkan firman Tuhan, begitu hausnya. Jadi tidak bisa pulang, tidak ada restoran. Itu kota, negara itu desa sekali, jadi harus memberi makan. Nah, ini saya belajar tidak minta-minta, berdoa kepada Tuhan. Nah, hanya singkat cerita, saudaraku, andaikan ini Tuhan memberikannya saya ini uang untuk memberi makan mereka dan yang lain-lainnya itu lebih, ya, atau sebelumnya saya berangkat, saya pasti tolong temanku ini untuk belikan tiket. Tapi Tuhan berikan saya waktu yang mepet. Hari Minggu berangkat, hari Jumat baru diberi Tuhan $5.000 untuk memberi makan 5.000 orang. Jadi temanku itu tidak bisa pergi, walaupun sudah melangkah dengan iman, sudah buat paspor. Tapi saudaraku sekalian, di kemudian hari, dia keluar masuk ke China, mengajar bahasa Inggris ke China. Jadi saudaraku sekalian, ketika engkau melangkah pertama, kemudian mengalami jalan buntu, jangan sedih, jangan putus asa, jangan berhenti. Terus melangkah, mendesak maju. Jadi kita bayangkan mendesak maju. No, saya menanti lama bertahun-tahun, sampai kemudian kaki saya melangkah ke Amerika dan kemudian melangkah ke bangsa-bangsa. Ya, saya ulangi, bayangkan apa yang saudara lihat, bayangkan, kemudian bersiap, tentunya mempersiapkan diri, apa yang perlu disiapkan, bayangkan, apapun impian saudara. Kalau saya beri contoh, saya pengen sekolah di luar negeri, berarti saya harus belajar bahasa Inggris, saya bersiap, saya berarti harus mempersiapkan paspor saya harus bersiap, dan kemudian nanti jalani. Nah, saya mulai menjalaninya di dalam doa.
Dan saya tambahkan satu lagi ya, sebelum melangkah yang berikutnya. Ketika saya saat teduh, ketika saya di Christ for the Nation, itu saya dengar kata profetik, kata nubuatan yang berkata, engkau akan dipakai Tuhan ke bangsa-bangsa. Wih, waktu itu tidak punya uang, bahasa Inggrisnya juga masih little-little. Saya tanya direktur misi saya yang pergi ke bangsa-bangsa. Saya katakan, dulu waktu kamu muda pernah nggak bayangkan seperti ini? Dia bilang, ya sometimes. Terus kemudian saya tanya, kira-kira saya bisa nggak ya pergi ke bangsa-bangsa? Nah, jawabannya dia apa? Tuhan sudah sangat setia kepadamu. Dan dia akan melanjutkan kesetiaannya. Jadi apa yang saya lakukan? Saya mulai keliling dunia di dalam doa saya. Saya ambil bola dunia, punya itu tahu bola dunia di sekolah saya itu ada tabungan yang koin-koin dimasukkan untuk membantu pelayanan, dan itu adalah bola dunia. Dan bahkan saya pernah beli bola yang ditiup itu, yang bola dunia yang ditiup, itu saya peluk dan saya berdoa, saya tumpangin tangan. Dan negara-negara yang pernah saya doakan, Tuhan yang saya sudah keliling, saya boleh itu balik gedung sekolah saya. Little jadi beasiswa yang dibayar kerja, saya kerjanya cuci gedung, bersihkan gedung, cuci toilet. Sambil cuci toilet saya sambil menyembah Tuhan, sambil menyanyi. Kalau sudah waktu istirahat saya pergi di belakang gedung, yang mendengarkan saya hanya angin dan pohon-pohon. Nah, itu bersiap. Jadi kalau kita sudah melihat, punya visi, punya mimpi, bayangkan itu akan terjadi, kita bayangkan benar-benar terjadi. Seolah-olah, dari contoh saya ini tadi, seolah-olah saya khotbah di bangsa-bangsa. Seolah-olah saya sudah pergi. Ya, saya mulai ucapkan, kembali saya ulangi, ketika saya mengucapkan, ketika saudara mengucapkan, telingamu sendiri akan mendengar dan imanmu akan tumbuh. Nggak usah keras-keras, kalau keras-keras nanti dikira orang agak sedikit stres itu. Ya kan? Tapi ucapkan sampai telingamu sendiri dengar, ya. Jadi talk faith. Ini berbicara kepada dirimu sendiri. Nah, melanjutkan ini, ya, berdasarkan firman Tuhan ini, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ini firman yang keluar dari mulutnya Tuhan. Nah, kita punya kitab suci di mana mencatat perkataan-perkataan ucapannya Tuhan. Karena itu kembali saya ingin katakan harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan, baca Alkitab, sehingga dapat punya janji Tuhan. Itu tadi yang saya katakan, saya peluk bola dunia, saya kelilingi, saya panggil namanya bangsa-bangsa. Kenapa? Karena saya suatu hari juga baca Yesaya 55 ayat 5 yang mengatakan bahwa engkau akan memanggil bangsa yang tidak engkau kenal, dan bangsa-bangsa yang tidak mengenalmu akan berlari kepadamu. Nah, saya mulai panggil nih. Saya mulai panggil bangsa Afrika, saya mulai panggil bangsa Rusia. Karena saya mulai panggil itu. Nah, kembali, itu firman Tuhan yang diucapkan, firman Tuhan yang kita baca, itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi akan melaksanakan apa yang Dia kehendaki dan pasti berhasil. Nah, saya mau ingatkan, ketika Tuhan ciptakan dunia ini dengan apa, saudaraku? Jadilah terang, maka jadilah terang. Biarlah air memisahkan dirinya. Tuhan semua menciptakan dunia dengan segala isinya dengan perkataannya, dengan ucapannya. Amin. Betul kan? Itu yang tertulis dalam kitab suci. Nah, saya ingin ingatkan, kita ini punya DNA ilahi. Ada DNA ilahi. Adam ketika diciptakan oleh Tuhan, dari debu tanah kemudian dikatakan Tuhan mengembuskan rohnya. Meniupkan rohnya. Rohnya ilahi itu ada dihembuskan dalam dirinya Adam sehingga dia mengalami kehidupan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah, terputus hubungannya itu. Tetapi bagi siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya, disambung lagi hubungannya, bersatu lagi. Kita punya kehidupan lagi, punya DNA ilahi. Jadi ketika engkau mengucapkan sesuatu, saudaraku, itu DNA ilahi yang ada di dalam dirimu itu juga mengucapkan sesuatu. Seperti engkau sedang menabur benih. Ketika saudara mengatakan, aku keturunan Abraham, aku berhak mendapat janjinya Tuhan, besok mungkin belum terjadi apa-apa.
Tapi percayalah, itu seperti engkau sedang nabur benih. Saya ini sekarang sedang belajar menanam hidroponik dari biji kecil. Hari pertama saya lihat tidak ada apa-apanya, dikasih setetes air. Hari kedua muncul akarnya 1 mili. Ini sudah hari yang ke-11, sudah muncul 4 daunnya. Jadi tidak dalam semalam ketika ditanam kemudian jadi. Ketika saya berkata, Tuhan, aku sedang menuju ke Amerika. Kakiku sedang melangkah ke Christ for the Nation. Tidak satu malam terjadi. Kapan, saudaraku, waktunya cepat lambatnya, itu Tuhan yang tahu. Nah, saya jadi ingat satu kesaksian daripada salah seorang dosen saya, Dr. Willy Cheong, lahir di Surabaya. Dan beliau adalah program manager ketika saya kuliah doktor. Nah, ini beliau ketika dia masih lulus SMA, kemudian dibawa oleh orang tuanya ke Amerika, ya, dibawa orang tuanya ke Amerika, kemudian pernah dengar nubuatan bahwa suatu hari nanti beliau akan menjadi pemimpin di sebuah sekolah graduate school. Graduate school itu sekolah pasca sarjana. Tetapi ya itu lama sekali, pokoknya digenapinya itu 14 tahun kemudian. Nah, saudaraku, jangan berpikir, wih lamanya 14 tahun kemudian. No, tidak ada kata terlambat. Karena Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ingat Yusuf, Yusuf ketika mimpi, ya dikasih mimpi Tuhan sungguhan, dia ada ikatan-ikatan gandum, yang mimpi yang menunjukkan kepada dia bahwa suatu hari nanti dia akan jadi pemimpin, dia harus lewatin banyak hal. Masuk sumur, masuk penjara, difitnah. Itu semua adalah proses bagian dari persiapan. Sehingga dia boleh jadi manajer yang hebat, menjadi pengelola keuangan yang hebat. Itu Yusuf itu konglomerat yang luar biasa, ahli ekonomi yang dahsyat. Dipersiapkan itu semua. Jadi kembali ke sini saudaraku, apa yang kau rindukan, apa yang kau mimpikan, jangan takut punya mimpi besar, mulai ucapkan. Ketika belum terjadi, yakinlah. Kayak seperti saya tadi ketika saya nanam hidroponik ini, ketika nanam bijinya. Belum apa-apa, tapi saya yakin suatu hari nanti akan tumbuh ini, ada daunnya. Demikian juga ketika kita mengucapkan. Ya, kita mengucapkan. Nah, saudaraku sekalian, saya ingin ingatkan juga. Rencana Tuhan buat setiap anak-anaknya adalah rancangan masa depan yang penuh pengharapan. Janjinya Tuhan kepada setiap anak-anaknya adalah jadi kepala, bukan jadi ekor. Janjinya Tuhan kepada anak-anaknya adalah hidup dalam kesejahteraan, dalam kemakmuran. Ya, ini bukan teori kemakmuran, tapi itulah janjinya Tuhan, karena Tuhan mau memberkati kita. Yesus berkata, aku datang supaya engkau memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Tuhan tidak menginginkan kita hidup dalam kekurangan. Oleh sebab itu, mari kita ucapkan firman Tuhan. Ketika faktanya tidak ada uang di bankmu, katakan, aku hidup dalam berkelimpahan. Uangku banyak di rekening bank. Jadi saudaraku, kadang-kadang perlu dicatat. Saya sering itu, kalau saya punya masalah, saya catat, kemudian saya silang merah, dan saya katakan, sudah ditebus oleh darah Kristus. Itu tindakan iman. Nah, saya belajar ini, saudaraku, dari Martin Luther. Dari buku-bukunya. Ya, di firman Tuhan, semua sudah ditebus. Karena Yesus berkata, semua hutangmu sudah ditebus Yesus di atas kayu salib. Semua hutangmu. Tadi siang saya habis berdoa, dengan seseorang di telepon, seseorang yang dibohongin orang lah ya, singkatnya ya, dibohongin orang, mau bisnis, uangnya sudah dimakan, dibohongin. Nah, ketika berdoa saya ingat firman Tuhan mengatakan, apapun yang tercuri dari dirimu, Tuhan sanggup mengembalikan 7 kali lipat. Nah, jadi berdoanya adalah apapun yang dari Tuhan, kembalikan 7 kali lipat. Ya, dan juga dikatakan dalam kitab suci, Mammon itu adalah hamba kita. Dikatakan jangan biarkan Mammon jadi tuanmu. Mammon adalah hamba kita. Dan banyak kali orang tidak bisa melakukan pelayanan, tidak bisa sekolah tinggi, tidak bisa ini itu karena terbatas pada uang. Sehingga Mammon ini kayaknya berkuasa sekali atas hidupnya orang. Padahal ya jangan mau diperhamba oleh Mammon. Mammon yang harus jadi hamba kita. Jadi saudaraku, kita bisa berdoa, katakan, hei Mammon, di dalam nama Yesus lepaskan cengkramanmu atas berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepadaku. Kita bisa berkata, aku perintahkan kepada timur, kepada barat, kepada utara. Ya, beri Mammon, lepaskan uang berkat yang Tuhan berikan kepada saya. Jadi bukan, oh Tuhan berikan saya, benar, kita harus melangkah dengan iman. Bayangkan, saudaraku, kondisimu, dengan membayangkan itu adalah kita harus percaya bahwa sesuatu yang kita bayangkan Tuhan akan berikan kepada kita.
Saya mau ulangi, jangan percaya kepada fakta, tapi pegang kebenaran firman Tuhan. Ucapkan, ucapkan. Ketika engkau mengucapkan, telingamu sendiri mendengar, iblis yang berusaha menahan engkau juga mendengar. Makin engkau mengucapkan, imanmu makin kuat. Pertama ketika mengucapkan, mungkin kepalanya berkata, masa iya ya? Tapi makin engkau mengucapkan, engkau akan merasakan kuasa itu. Dan suatu hari, di waktu yang tepat, Tuhan pasti memberikan itu. Amin ya saudaraku ya. Nah kemudian, ini tadi saya lanjutkan, saya sudah singgung sedikit. Bagaimana kalau muncul keraguan? Apa yang harus dilakukan? Nah ini 1 Samuel 30 ini kisah ketika Daud ini baru mengalami kemenangan luar biasa dalam peperangan. Ketika dia balik dengan para pasukannya, tidak tahunya kotanya dijarah habis dan sampai dikatakan Daud dan orang-orangnya itu menangis sampai tidak kuat menangis lagi. Begitu stresnya, begitu pedihnya. Menangis sampai tidak bisa menangis lagi. Saudara boleh baca ayat sebelumnya. Tapi dalam keadaan yang sangat terjepit, karena rakyatnya sampai mau melemparin dia nih, disalahkan pemimpin, pasti disalahkan itu kalau ada apa-apa. Nah, seluruh rakyatnya pedih hatinya. Apa yang Daud lakukan? Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saudaraku, ketika tidak ada orang yang mendukung engkau, kuatkan dirimu sendiri. Dan kadang-kadang saudaraku, saya mau kasih tahu, mau ingatkan, mimpi besar kadang-kadang jangan diceritakan pada orang lain. Karena kalau orang itu tidak punya iman yang sama dengan engkau, dilemahkan. Nah, ketika dilemahkan, maka ya goyah kita. Ada kisahnya dalam kitab suci. Ketika seorang anak perempuan yang sakit keras, Tuhan Yesus dipanggil. Ketika Tuhan Yesus sampai ke rumah itu, ternyata anaknya sudah mati. Tetapi kemudian ketika Yesus masuk ke kamar, yang diajak masuk ke kamar itu tidak semua orang. Karena ketika Yesus ngomong tidak mati itu sedang tidur, ada yang ketawa. Ya di sekeliling kita ada orang yang mentertawakan kita, yang mencemoohkan kita. Di sekeliling kita ada yang tidak peduli, tidak mendukung. Tapi pasti ada orang-orang entah satu, entah dua, yang akan bisa sehati mengatakan sesuatu yang baik. Saya ingat ada hari-hari, saudaraku, ketika saya mengalami sesuatu yang tidak enak, satu keadaan. Ya, saya ucapkan sesuatu yang baik sedang terjadi padaku. Dan saya punya satu orang teman yang dulu sekali setiap kali saya mengatakan sesuatu yang baik sedang terjadi padaku hari ini, dia kemudian berkata, padaku juga. Ayo saudaraku, cari seseorang yang berkata demikian setiap hari, sesuatu yang baik sedang terjadi padaku hari ini. Hari ini aku diberkati. Hari ini hidupku tidak kekurangan. Hari ini aku ditambahin berkat. Ucapkan itu berdasarkan firman Tuhan. Kita punya dasar firman Tuhan. Bukan sekedar omongan positif. Bukan sekedar pikiran positif. Nah, saya mau katakan di luar sana banyak orang, saudaraku, yang mengatakan mengatakan bahwa ini kalau kita berpikiran positif maka tarik-menarik frekuensi alam semesta itu akan tertarik pada kita. Di satu sisi ada betulnya, tetapi di sisi lain saudaraku kalau kita bersatunya dengan pencipta alam semesta itu lebih dahsyat lagi. Ya kan? Lebih dahsyat lagi karena iman kita bukan kepada alam semesta. Iman kita adalah kepada Dia yang menciptakan alam semesta. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, ketika keraguan muncul, apakah mungkin ya ketika saya dulu mau sekolah, apakah mungkin saya bisa sekolah tinggi? Apakah mungkin saya bisa ke bangsa-bangsa? Apakah mungkin karena setiap hari saja mau makan itu ketika di Christ for the Nation, mau apa tidak bisa. Tetapi saya mulai mengucapkan perkataan itu. Jadi saudaraku sekalian, ketika keraguan datang, ketika kebimbangan datang, pada saat itu juga, ini tips saya, saran saya, itu yang saya lakukan. Kalau hatinya mulai gelisah, saya mulai ucapkan yang kebalikannya. Saya bungkamkan mulutmu iblis, dan saya tenangkan di hatiku sendiri, dan saya mau percaya kepada Tuhan. Kuatkan dirimu sendiri. Saudaraku sekalian, Daud itu adalah salah satu contoh bagaimana dia selalu menguatkan dirinya sendiri, berbicara pada dirinya sendiri. Ada satu ayat juga di Mazmur dia berkata, mengapa engkau gelisah hai jiwaku? Ketika aku mendesak maju ke rumah Tuhan, aku berkata kepada diriku sendiri, mengapa engkau gelisah hai jiwaku? Saudaraku sekalian yang ada bersama dengan saya di Zoom ini,
dan juga ataupun yang melihat melalui YouTube, ya. Saya ingin katakan, kuatkan dirimu sendiri, kuatkan dirimu sendiri. Diri kita sendiri yang paling bisa menguatkan diri kita sendiri. Dan bersama dengan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Nah, saya ingin ingatkan juga berdasarkan firman Tuhan di dalam 2 Korintus 10 ayat 4, senjata kita dalam perjuangan bukan senjata duniawi, tetapi senjata yang diperlengkapi kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Kami meruntuhkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudaraku, tanpa disadari, diri kita sendiri, dan orang di sekeliling kita, itu tanpa disadari, kadang-kadang kalau tidak hati-hati, kita ini menentang pengenalan akan Allah. Karena kita anggap diri kita ngerti sendiri, walaupun tidak sadar itu. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita ada kesulitan kan cenderung larinya kepada manusia dulu. Lari berusaha dulu sendiri. Padahal kita tahu Tuhan itu lebih dahsyat daripada manusia itu. Dan juga ada yang menganggap dirinya lebih pintar dan banyak yang lainnya, ya, keangkuhan manusia lah yang menentang pengenalan akan Allah, menganggap dirinya mampu, menganggap dirinya bisa, keberhasilan menganggap dirinya sendiri. Nah, itu seperti benteng-benteng. Ya. Nah, tapi kita punya senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah untuk meruntuhkan benteng-benteng itu. Jadi kita pun bisa berdoa untuk meruntuhkan benteng-benteng yang berusaha membentengi kita, yang menghalangi pengenalan akan Tuhan. Dan juga meruntuhkan benteng-benteng yang ada di sekeliling kita. Di dalam nama Yesus, aku runtuhkan setiap benteng-benteng. Dikatakan aku tawan segala pikiran untuk takluk kepada Kristus. Jadi pikiranku sendiri, engkau harus taat kepada Kristus. Bukan liar berkeliaran jalan sendiri, menjadi tambah stres, tambah bingung, ya kan? Dan kita harus tawan pikiran kita untuk ditaklukkan, ditundukkan kepada Kristus. Nah, saya juga ingin ingatkan, walaupun saya tidak munculkan ayatnya, pikiran kita, ya, ini yang paling sering diserang oleh si iblis. Pikiran kita kadang-kadang terlalu berisik, terlalu sibuk dengan ini itu, ya kan? Kalau kita habis dengar omongan orang, dicerna di dalam sini, dipikirkan begini, kita melihat apa yang kita lihat mulai dicerna di kepala sini. Oleh sebab itulah maka kita perlu menawan pikiran ini dan kita patahkan panah-panah api si jahat. Tenangkan dirimu sendiri, ya, tenangkan dirinya sendiri. Katakan, tenanglah engkau hai jiwaku. Ucapkan kata-kata iman, kata-kata positif, lakukan itu. Saudara, saya tunggu kesaksian saudara. Boleh cerita, boleh tanya, minta nomor saya kepada Pak Joshua, ya, atau siapa yang kenal saya. Mulai ucapkan, mulai praktekkan apa yang saya saksikan malam ini. Dan suatu hari saudara akan mengalami, luar biasa. Hidup di dalam suatu kemustahilan, menuju pada kemustahilan yang berikutnya. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Ingat, benih yang kita tabur tidak bisa dalam waktu semalam akan tumbuh. Benih yang kita tabur, saudaraku, tumbuhnya ini seperti saya berikan contoh, saya sedang menanam hidroponik. Ada yang 1 hari muncul akarnya, ada yang 2 hari. Ada yang malah yang lalu ini karena hujan jadi jadi itu tanaman saya masih kecil di Rockwell kecil-kecil terbalik dan di grup saya hidroponik saya katakan, aduh ini bayi-bayi tanaman saya ini terjungkir balik. Tapi saya katakan siapa tahu mujizat terjadi. Sekarang sudah tumbuh. Pertumbuhannya beda-beda. Ada yang sekarang sudah daunnya 4, tapi ada yang daunnya baru muncul kecil, padahal ditaburnya, disemainya di hari yang sama. Jadi saudaraku, apa yang kita tabur, nanti pasti akan berbuah. Apa yang kita tabur, saudaraku, kalau kita dengan sabar menantikannya, maka kita akan menikmati hasilnya itu. Ya. Nah, kemudian selanjutnya saya lihat, ya, saya ingatkan bahwa mimpikan mimpi yang besar bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang terlalu sulit berdamai dengan Dia. Saudaraku sekalian, tadi yang saya kasih contohkan, itu adalah saat-saat awal saya, di mana hal-hal yang tidak mungkin saya bisa sekolah. Dan tentunya terlalu panjang untuk ceritakan semua. Tapi sekarang kalau saya ceritakan kondisi saat ini, saudaraku, ya kan? Saya seorang dokter lulusan Amerika. Nah, orang sekarang baru beberapa tahun terakhir ini orang banyak tahu kalau saya dokter.
Dulu-dulu tidak, karena saya jarang tulis nama dokter di depan saya. Tapi kemudian ketika saya mulai buat yayasan, Yayasan Anak Bangsa Berakhlak Mulia, dan ketika nulis surat harus ditulis dokter, ya kan? Kemudian ketika orang tahu dokter, wow dokter, wih rupanya memang betul seperti ketika Samuel mau mengurapi Daud, manusia melihat penampilan, manusia melihat rupa di depan, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, jadi saudaraku saya ingin ingatkan, saya tidak terlalu pusing sebenarnya siapakah saya, dokter, punya titelnya banyak dan sebagainya, saya tidak pusing. Tetapi saya melihat bagaimana berjalan dengan Tuhan, bagaimana menjadi seorang anak atau seorang hamba yang dikenal oleh Tuhan. Karena dikenal manusia itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah dikenal oleh Tuhan. Nah, tadi yang saya ceritakan adalah awal-awal saudaraku bagaimana saya bisa menembus sekolah di luar negeri, kemudian pelayanan ke bangsa-bangsa. Nah, kemudian juga saudaraku ketika Tuhan bawa saya ke Makassar, ini ceritanya panjang. Ceritanya panjang, bahkan sebenarnya saya tidak mau tinggal di Makassar, masih di desa lagi. Karena saya membuat disertasi saya di desa 3 jam dari sini. Saya waktu itu berkata, saya ingat sekali setiap kali saya naik mobil dari ketika saya masih buat disertasi ya, hanya sebulan sekali datang. Jadi kalau setiap kali saya naik pesawat dari Jakarta ke Makassar, kemudian naik mobil 3 jam, di mobil kadang saya merenung, Tuhan, masa sih dari Amerika saya tinggal di desa seperti ini? Masa sih? Itu seperti itu kan? Nah, tapi saudaraku sekalian, ya inilah saya. Nah, ketika saya ada di Makassar, ini saya cerita kesaksianku. Ya, Tuhan awalnya saudaraku mengizinkan saya buka kursus bahasa Inggris, namanya Radian English. Kenapa saya beri nama Radian? Karena saudaraku suatu hari ketika saya bertanya, Tuhan, apa namanya Tuhan? No, jadi saya tidak perlu terlalu detail, tapi adalah Tuhan yang memimpin saya ke sini. Banyak orang bertanya, kenapa orang lahir di Semarang, besar di Semarang, pergi ke Makassar? Ya kan? Saya tidak menikah, tidak punya keluarga di sini, kadang dianggap aneh ada di Makassar. Tapi tuntunan Tuhan itu adalah yang terbaik. Nah, saya ingat padaku saya baca Yesaya 60. Ya tiap hari baca, ketika saya baca Yesaya 60, tiba-tiba dikatakan bahwa ya, nanti saudara boleh baca apa yang saya cerita. Antara lain dikatakan di situ bahwa Tuhan akan mendatangkan anak-anak dari segala macam penjuru, sehingga engkau terheran-heran dan mukamu berseri-seri. Bahasa Inggrisnya adalah, and you shall see and become radiant. You shall see and become radiant. Langsung saudaraku. Jadi saya pikir, namanya Radian Inggris. Dan dikatakan anaknya akan banyak sekali. Tapi saya beritahu, kursus bahasa Inggrisku muridnya pertama hanya 2 orang. Teman saya di Surabaya yang punya sekolah top di Surabaya berkata, jangan khawatir, dulu muridku juga sedikit, sekarang jadi sekolah top. Ketika suatu hari saya buat seminar guru-guru, Pak Jonathan Parapak yang di pembicara, Pak Jonathan Parapak tantang saya untuk kursus bahasa Inggris saya menjadi salah satu kursus bahasa Inggris yang top di Makassar. Itu saya jalani saudaraku beberapa tahun, tapi muridnya walaupun tidak 2 lagi, tapi tidak banyak. Tidak banyak. Jadi kadang-kadang pikiran ragu, di mana itu yang Tuhan berkata anaknya banyak sekali. Nah kan, di mana itu? Tetapi saudaraku sekalian, tahun 2014, ya saya tidak bisa panjang ceritanya karena waktu juga. Tapi Tuhan kemudian memberikan visi, memberikan ide, saya gabung, saya combine suatu program yang pernah saya lihat di Amerika, tapi saya combine, saya gabung dengan Pancasila, karena saya adalah orang Indonesia, dan saya ingin berkontribusi untuk membangun generasi muda. Jadi saya kemudian membuat suatu program pembinaan karakter yang disebut Anak Bangsa Berakhlak Mulia. Nah, program karakter ini saudaraku, saya sebenarnya saudaraku jujur, nah kali ini saya nggak tahu berapa banyak anak yang saya mengharapkan. Karena tadi Tuhan mengatakan, anaknya banyak sekali, tapi kursus Radian Inggris anaknya hanya sedikit. Walaupun melalui Radian Inggris Tuhan bawa saya bertemu dengan orang-orang prominent. Ya. Nah, kemudian tapi saudaraku, saya ingat September 2014 di sini ada Ibu Rosliana yang bersama dengan saya ketika mulai. Ketika saya memulai di minggu pertama, sekolah terbuka. Ya kan? Sekolah terbuka dalam waktu 1 bulan. Itu program ini bisa mendidik orang, mendidik anak-anak sudah ribuan. Dan saya katakan mau dalam waktu 2 tahun mungkin. 2 tahun program anak BBM.
anak bangsa berakhlak mulia, itu sudah mengajar, sudah membimbing lebih dari 50.000 anak. Dan itu luar biasa, itu anugerah Tuhan. Dan oleh anugerah Tuhan saya didukung dengan teman-teman, pernah buat nikah massal, mendapat banyak sekali penghargaan. Nah, kembali saudaraku, seperti di awal saya katakan tadi, visi ditulis. Tahun 2016 itu saya pergi ke Hawaii di Hawaii. Di sana ditulis, perlu tulis visi. Berapa banyak yang engkau ingin menceritakan, engkau ingin menyampaikan menjadi berkat bagi orang-orang. Saya waktu itu pertama tulis 200 orang. Tapi kemudian saya pikir anakku saja sudah lebih dari 50.000. Masa saya tulis 20.000? Nah, kan? Jadi saya tulis angka yang besar. Walaupun saya gentar, saya pikir mimpinya kebesaran ini. Tetapi saudaraku sekalian, di bulan-bulan berikutnya, ya, saya berbicara di sebuah lapangan karya posisi saya bersaksi, menyaksikan kehidupan saya, menyaksikan bagaimana dari keluarga yang terbatas, keluarga yang sederhana, kemudian Tuhan bawa. Dan sekolah saya di Amerika adalah sekolah top, saudaraku, bukan sekolah-sekolah biasa. Itu anugerah Tuhan. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan kemudian saudaraku tahun 2016 Desember, ya tiba-tiba, tidak tiba-tiba, tentunya ada prosesnya. Saya boleh diundang di Kick Andy. Program Kick Andy itu saudaraku, itu program yang disukai orang. Saya tidak tahu berapa juta orang yang mendengar kesaksian hidup saya. Dan sampai hari ini, kalau dipikir melayani pelayanan setiap bulan dari mana biayanya, itu adalah anugerah Tuhan. Jadi oleh sebab itu, sebelum saya akhiri, nanti kita boleh cerita kalau ada perlu yang ada tanya jawab. Ya, saya ingin katakan saudaraku sekalian, apapun situasimu, Tuhan sanggup menghandle. Apapun situasimu, Tuhan kita maha mampu. Tidak ada batas, tidak ada bayangan. Dia bisa melakukan apapun juga. Membangkitkan orang mati pun dia bisa. Dan saya ingat saudaraku, ini ketika saya sampai sekarang doanya masih sama. Saya ingat ketika saya di Christ for the Nation itu sekolah pertama, kadang-kadang saudaraku kan makan karena dapat beasiswa, makannya di kafe, makannya cukup enak. Tapi ada saat-saat tidak tahu bagaimana untuk besok. Jadi kalau pas butuh uang, saudaraku, saya doa persis firman Tuhan mengatakan, Tuhan, ketika muridmu butuh uang, tangkap ikan, Tuhan buka, ada uangnya di dalam. Jadi saya nggak tahu bagaimana ini. Nah, saudaraku, Tuhan belum pernah kirim saya uang jatuh dari langit. Tetapi saudaraku, Tuhan itu luar biasa. Dia punya segala macam cara untuk memberkati kita. Tuhan bisa punya segala macam cara untuk supaya apa yang kita sentuh itu dibuatnya berhasil. Jadi saudaraku, apapun situasimu, apapun fakta yang sedang kau hadapi, mulai melihat dengan kacamata iman. Mulai bayangkan. Yang merasa tidak mungkin saya bisa sekolah tinggi atau mau sekolah lebih tinggi lagi, mulai bayangkan saya bisa. Dan kemudian mulai bersiaplah dan jalanilah. Bersiaplah dan jalanilah. Bersiaplah, persiapkan dirimu. Jangan seperti yang saya cerita tadi, saya pengen dipakai Tuhan menjadi berkat buat bangsa-bangsa seperti Ibu Hana, tapi nggak pernah mau belajar bahasa Inggris. Nah, bagaimana? Ya kan? Walaupun tentunya tanpa bahasa Inggris ya Tuhan bisa pakai, tapi kalau Tuhan dengan kita melangkah ada kerinduan, Tuhan menyempurnakan. Saya katakan setiap hari waktu itu, saya pasti suatu hari nanti bisa berbicara bahasa Inggris. Ketika saya bersihkan toilet, telinga saya mendengar khotbah yang diterjemahkan. Sebelum penerjemahnya menerjemahkan, saya terjemahkan sendiri dalam hati. Karena saya berlatih, bersiap. Jadi saudaraku, bayangkan punya visi bersiap, ya. Ucapkan dengan iman, deklarasikan. Dan saudara kalau ada keraguan, patahkan itu mulut-mulut si iblis, bungkam dengan darah Yesus, dan berbicaralah pada diri sendiri. Kuatkan dirimu. Maka saudaraku saya ingin katakan, berdasarkan firman Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang terlalu sulit bersama dengan Dia. Walaupun saya mau ingatkan saudaraku, Tuhan itu jawabnya memang bisa instan, tapi kadang-kadang tidak mau instan. Jadi bersama dengan Tuhan tuh ngeri-ngeri asik. Ngeri-ngeri asik. Ya, bos saya adalah pemiliknya La Tulip Kosmetik, itu memberi nama saya Bonek, Bondo Nekat. Yang orang Jawa tahu artinya Bondo Nekat. Ya, bondo itu harta atau modal. Modalnya nekat. Nekat melangkah.
Dan ketika melangkah saudaraku, saya ingin katakan, saya jadi teringat ini ketika saudara sedang menghadapi pintu yang tertutup. Tapi engkau tahu dan engkau yakin dan engkau membayangkan bahwa saya akan masuk ke pintu itu. Teruslah melangkah. Melangkah bersama dengan Tuhan. Dan ketika engkau ada di depan pintu itu terbuka. Seperti orang Israel yang ketika menyeberangi Laut Merah. Di depan mereka laut, di belakang mereka adalah pasukan Firaun. Tetapi mereka terus maju. Begitu kakinya menyentuh laut itu terbelah. Jadi ayo saudaraku, kita minta, ya nanti kita berdoa terakhir ya Pak Joshua ya. Nah kita mungkin masih mau tanya jawab atau mau berdoa dulu Pak Joshua. Jadi kita doa dulu ya. Silakan Dr. Hana. Ya kita berdoa. Jadi saudaraku, apapun ya yang khususnya yang ada di Zoom ini ataupun yang nanti melihat di YouTube, apapun yang sedang saudara hadapi saat ini, kita percaya kita memiliki Tuhan yang besar. Saudaraku, Tuhan bisa langsung melakukan instan pada saat kita berdoa. Tuhan mampu kalau Dia mau. Tapi ada kalanya Tuhan melakukan itu proses. Nah, ketika proses itu terjadi, itu adalah sekolah Roh Kudus, di mana kita bisa melihat ulang. Apa yang saya ceritakan tadi itu adalah sekolahku dengan Roh Kudus. Ketika saya gentar menghadapi satu, saya katakan Tuhan, sesuatu yang baik terjadi padaku hari ini. Sampai sekarang, saudaraku, kalau pagi bangun tidur, itu saya dengar hatiku. Kalau hatiku ada sedikit kegelisahan, nggak enak, ya saya, saudaraku, akan minta Tuhan sampai rasa perasaanku yang tidak enak itu hilang. Kalau saya masih doa sendiri tidak bisa, saya akan telepon hamba saudara seiman, hamba Tuhan yang saya tahu bisa seiman dengan saya, bisa berdoa untuk berdoa bersama-sama. Jadi kita perlu menguatkan diri kita sendiri, ya. Jadi apapun saudaraku yang saudara rindukan, atau apapun yang sedang saudara hadapi saat ini, mungkin masalah keuangan, mungkin masalah rumah tangga, masalah pendidikan, masalah pekerjaan, kita yakin Tuhan bisa menyelesaikan. Dan mulai bayangkan, mimpikan mimpi yang besar, impian yang besar bersama Tuhan. Jadi saudaraku yang mau pelayanan pun bayangkan saudaraku. Bayangkan saudara misalnya pengen punya pelayanan, contoh soal saya pengen punya rumah sakit yang besar, tapi uang saat ini nggak punya. Jangan takut, mimpi itu gratis. Mimpi itu gratis saudaraku, bayangkan. Jadi itu caranya saudaraku, bayangkan bahwa saya akan punya gedung yang besar, saya punya dokter, saya punya perawat, saya punya uang, nggak tahu berapa banyak yang dibutuhkan, yakin itu mulai bayangkan itu. Ya, yang punya utang di bank mulai tulis saudaraku, ini semua sudah lunas dibayar oleh Tuhan Yesus. Dibayar lunas di kayu salib. Ya, kita mau berdoa bersama-sama, kita satukan hati kita, saya satukan iman saya dengan iman saudara, dan kita percaya kalau dua orang sepakat di bumi ini, minta apapun juga di dalam nama Yesus, Tuhan akan mengabulkannya. Tuhan akan mengabulkannya. Tuhan masih berbicara kepada kita. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Saudara masing-masing, apa yang menjadi kebutuhanmu, apa menjadi kerinduanmu, katakan kepada Tuhan. Tuhan, hamba berdoa saat ini Tuhan untuk setiap saudara-saudaraku, baik yang ada di Zoom ini, ataupun yang mendengarkan melalui YouTube. Tuhan, apapun kondisinya masing-masing, baik itu adalah kondisi sedang mengalami kemustahilan dalam bidang keuangan, atau dalam sakit penyakit, atau di dalam pendidikan, dalam pekerjaan, aspek hidup apapun juga Tuhan. Saat ini di dalam nama Yesus, segala penghalang itu dipatahkan di dalam nama Yesus. Dan Bapa, aku berdoa, perluas visi setiap pribadi. Mampukan setiap anak-anak-Mu ini Tuhan untuk bisa melihat sejauh yang Kau mau, melihat seluas yang Kau mau Tuhan, di hari depan mereka, di masa depan mereka Tuhan, di hari-hari yang akan datang, mampukan untuk melihat Tuhan, melihat sebagai anak-anak Tuhan, melihat sebagai anak-anak Kristus, melihat anak daripada Raja di atas segala Raja. Saudaraku sekalian, firman Tuhan berkata, bahwa Tuhan menentukan kau jadi kepala, bukan jadi ekor.
Firman Tuhan juga berkata bahwa sesungguhnya kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti engkau seumur hidupmu. Tuhan juga berkata bahwa Yesus datang untuk supaya engkau memiliki hidup dan hidup dalam kelimpahan. Kelimpahan di dalam segala berkat Tuhan. Tuhan, saudaraku, banyak janji Tuhan. Penyakit sampar akan dijauhkan dari dirimu. Dan tanganmu diberi kekuatan untuk menerima kekayaan dan kemakmuran yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu, bila kita terima kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan juga berkata, tanda-tanda ajaib dan mujizat mengikuti setiap penyampaian firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, aku pegang janjimu. Aku ingin mendengar kesaksian. Ada mujizat terjadi Tuhan di dalam diri setiap anak-anak-Mu yang mendengar dan berdoa bersama. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Ada breakthrough, terobosan yang baru terjadi. Terobosan keuangan, terobosan berkat, terobosan dalam hidup rumah tangga, terobosan dalam pelayanan, terobosan dalam setiap aspek kehidupan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sempurnakan doaku ini Tuhan. Dan Bapa, aku juga mohon karunia iman turun atas setiap pribadi. Mulai malam ini Tuhan, perkataan kami yang kami ucapkan adalah perkataan iman. Perkataan yang menabur kehidupan. Perkataan Tuhan yang menabur yang menetapkan dasar daripada impian kami. Dan Tuhan, kami percaya Tuhan, apa yang Kau berikan, apa yang kami lihat, Engkau berikan kepada kami. Berikan keberanian untuk bermimpi besar Tuhan. Berikan keberanian untuk bermimpi besar. Apapun yang menghalangi kegagalan di masa lalu, Tuhan, ejekan, olokan, apapun yang menghalangi, dipatahkan semuanya di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa untuk saat ini, di mana kami bersama boleh mendengar firman-Mu dan boleh belajar bersama-sama. Hidup kami milik-Mu Tuhan. Apapun yang dijumpai oleh tangan kami, Engkau membuatnya berhasil untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, seluruh kemuliaan kami berikan kepada Engkau. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Wah, sungguh luar biasa sekali ya. Terima kasih kita ucapkan lagi kepada Dr. Hana ya, yang telah bersama-sama kami. Dan saya mau ulaskan sikit apakah poin-poin yang telah disampaikan oleh Dr. Hana tadi, yaitu bahawa kita harus ada perbezaan di antara kebenaran dan fakta ya. Itu contoh yang pertama yang diberikan. Dan kita jangan fokus kepada masalah, tetapi fokus kepada Tuhan ya. Dan juga supaya kita tidak bermegah diri, kita tidak bergantung kepada diri sendiri, tetapi bergantung kepada Tuhan. Fokusnya tersandarkan kepada Tuhan. Begitu ajaib sekali dan terberkati oleh penyampaian oleh Dr. Hana. Dan juga dia terus memberikan contoh-contoh yang lain, iaitu bukan saja self-talk, tapi talk by faith ya, talk by faith, dan juga deklarasikan kepada iblis bahawa kita adalah kepunyaan Tuhan Yesus ya, dan bukan sekadar think big, tapi think iaitu bersama dengan pencipta langit dan bumi, iaitu Tuhan itu sendiri ya. Dan kita ada juga mempunyai DNA ya, ataupun dalam bahasa Indonesia DNA ya, ilahi ya. Dan sungguh luar biasa sekali. Kita berterima kasih lagi sekali kepada Dr. Hana. Dan sekarang kita membuka kepada waktu ini kepada semua yang ada pertanyaan yang ditujukan kepada Dr. Hana. Silakan yang mau bertanya. Ya, silakan. Nah, sebelum bertanya, ini saya tiba-tiba terpaku ya. Ini tadi kan minta perkenalan diri, jadi saya menemu kartu nama lama saya yang benar. Ini kalimat terakhir ini. Kehidupan saya adalah bukti bahwa tidak ada yang mustahil dengan Tuhan. Ini tidak kebetulan dengan apa yang memang itulah kita yang mengalami. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nothing is impossible with God. Ya, benar ya. Jika saudara-saudari mengalami kebuntuan, jika saudara-saudari berjalan di depan jalan buntu, ingat itu bahawa segala yang berlaku ada waktu Tuhan ya. Waktu Tuhan adalah waktu dia akan memberikan kita penerobosan dalam keuangan, dalam kerja kita, dalam apa saja bisnes apa, dia akan mulai itu waktu kita beda dengan waktu Tuhan ya.
Jadi saudara-saudari, jangan kita bersusah payah ya. Kita harus terus bergantung kepada Tuhan ini, Tuhan yang ajaib ini, Tuhan yang beserta kita sampai ke hujung zaman. Jadi marilah kita ya, mengambilkan ya, yaitu tindakan ini bahawa kita kepunyaan oleh Tuhan Yesus ya. Dan marilah kita bersama-sama untuk maju ke depan untuk to claim the promised land ya. Okey, sekarang terbuka kepada yang saudara-saudari sekalian yang ada pertanyaan yang ditujukan kepada Dr. Hana, silakan. Silakan. Sungguh luar biasa saya terpekati ya dengan mujizat-mujizat yang berlaku ya kepada Dr. Hana. Okey, ada pertanyaan-pertanyaan, silakan. Halo. Ya, silakan Dr. Pak Halomon, silakan. Ada apa-apa pertanyaan, silakan. Selamat malam Ibu. Ya, Pak. Itu namanya tadi lupa saya. Ya. Ya, Dr. Pak Halomon adalah pengasas kepada PKF Indonesia, iaitu satu gabungan yang agak besar di Indonesia dan ya silakan Pak Halomon untuk perkenalkan diri dan untuk soalan yang mau dikemukakan. Ya. Perkenalkan dulu, nama saya Halomon Silitonga, tinggal di Batam. Ya, saya Bu terang bendang sekali khotbah Ibu ya mengenai visi bangsa-bangsa. Sebab saya membuat grup sama Bapak Tan Joshua mengenai bangsa-bangsa. Tapi Ibu bilang harus pandai dulu bahasa Inggris, baru kita bangsa-bangsa. Saya Bu tidak pandai bahasa Inggris, ya. Tapi bisa saya buat grup bangsa-bangsa. Ya ada orang semua orang. Tapi saya tidak bisa bahasa Inggris, hanya program Bu. Ya, buktinya saya kan udah pakai Zoom, seperti tanggal 31 bulan ini kami undang Dr. Joni Perdere dari Indonesia. Baru habis itu Ibu Sweet Hating, anak buah ada Bongge. Tapi saya tidak pandai bahasa Inggris, hanya program Bu. Itu Hanya saya program. Ya, jadi Ibu apakan dulu, Ibu jelaskan dulu pada saya. Kan saya kan Ibu bilang tadi harus bisa bahasa Inggris, baru kita ke bangsa-bangsa. Saya tidak bisa bahasa Inggris Bu, tapi iman saya pergi nanti ke bangsa-bangsa. Saat ini Bu saya penyakit stroke, saya kan stroke sama ekonomi pun udah hancur. Tapi tolong Bu jelaskan dulu pada saya yang tadi. Terima kasih. Jadi begini Pak, kenapa saya bilang belajar bahasa Inggris? Karena bahasa Inggris itu bahasa internasional. Ya. Bahasa internasional. Jadi kalau kita bisa bahasa Inggris itu kemanapun itu mudah. Nah, bahasa Mandarin juga sekarang internasional. Tapi belajar bahasa Mandarin itu jauh lebih susah daripada bahasa Inggris. Itu seperti itu. Nah, Tuhan tentunya bisa pakai juga dengan walaupun misalnya tidak fasih bahasa Inggris pun bisa dipakai kepada bangsa-bangsa. Tapi maksud saya tadi ngomong demikian itu adalah salah satu sebagai contoh bahwa kalau kita memang mau melangkah dengan iman, kita harus mempersiapkan diri kita. Ya, jadi bukan juga hanya sekedar program, karena belajar bahasa Inggris itu tidak harus juga kursus bahasa Inggris. Saya dulu orang tidak punya uang untuk kursus bahasa Inggris. Saya tidak pernah kursus bahasa Inggris. Itu seperti itu. Ya, tapi kita ada kerinduan belajar. Sekarang ini zaman sekarang, banyak YouTube, di Google, orang belajar bahasa Inggris mudah sekali. Ketika saya muda dulu, tidak semudah orang belajar bahasa Inggris seperti sekarang. Tentunya Tuhan punya banyak cara. Tapi kalau orang yang sudah misalnya tiap orang kan Tuhan kerjanya beda-beda.
Misalnya seseorang yang tidak pintar bahasa Inggris, kemudian dibawa Tuhan melayani bangsa-bangsa, orang itu pasti mau tidak mau akan bisa bahasa Inggris, Pak. Walaupun bahasa Inggrisnya mungkin tidak terlalu sempurna sekali, tapi pasti bisa komunikasi karena akan bertumbuh itu seperti itu. Ya, nah, ya. Jadi kita bersiaplah. Tadi itu hanya salah satu contoh. Apapun yang jadi impian kita, ya bersiaplah dan jalanilah. Itu seperti itu. Yang orang sakit pun juga saya sering banyak saya memberikan contoh ya. Ini salah seorang hamba Tuhan yang belum lama tadi keluar dari rumah sakit, disembuhkan dari COVID. Nah, akhir Desember itu sudah dokter mengatakan paru-parunya rusak, jantungnya rusak, kan? Nah, terus kemudian juga ketika malah tanggal 30 kalau tidak salah istrinya mengatakan kena serangan jantung hampir out. Tanggal 31 itu infus pun sudah tidak masuk, darah muncrat. Tapi terus memperkatakan firman Tuhan. Percaya kepada kebenaran. Jadi diucapkan firman Tuhan sampai tubuhnya respon. Hari ini sudah keluar dari rumah sakit, dinyatakan negatif dan perkataannya sudah berubah. Yang lalu namanya kritis sudah sekarang sudah tidak. Sedang menantikan pemulihan yang seutuhnya. Nah, itu jadi misalnya orang yang stroke, orang apapun juga kita ucapkan itu kepada tubuh kita. Ya, kita ucapkan pada saya kalau agak sakit, saya tumbangin tanganku Tuhan di dalam nama Yesus. Dari ujung kepala sampai ujung kakiku sehat, kuat Tuhan. Caranya bagaimana nggak ngerti. Biarlah Roh Kudus sendiri yang bekerja. Tapi kita hanya melakukan bagiannya kita. Amin. Ya. Pak Halmon, saat dia ada jalan, Tuhan membuka jalannya. Bila kita ketemu dalam buntu, pasti Tuhan akan membuka seperti yang Dr. Hana cakap ya. Bila kita jangan berharap pada manusia, Pak. Ya. Minta Tuhan sendiri yang bukakan pintu. Amin. Ya. Boleh Bu, kami undang Ibu ke Zoom PKF. PKF itu Persekutuan Kasih Ceria. Udah banyak PKF di Indonesia. Boleh. Ya. Kami undang. Nanti kami undang tanggal 31 bulan ini jam 8 malam. Apa ada Zoom Bu? Terperdaya. 31 itu hari apa? Hari Minggu, Dr. Hana. Malam ya, oke boleh bisa. Nah ini indahnya kita Zoom. Sekarang kita bisa lintas bangsa. Ini Indonesia. Ini ada Pak Paulus ini temannya kakak saya, Pak Buas kakak saya di sini juga, Pak Paulus ketemu lama. Ya ada yang lainnya juga. Ya jadi kita dengan Zoom ini kita bisa ketemu, tidak ada batas ini bangsa sekarang. Ya, terakhir saya undang terakhir tanggal 28 bulan 2 jam 8 Ibu Sujeti Heting anak buah Bongke. Nah, kami undang ikut kita semua yang ada cumi ya Bu. Ya, Pak Halman ini di sini diberitahu siapa ya? Minta nomor teleponnya Pak, tolong ditulis di chatting Pak supaya nanti bisa komunikasi. Nanti saya bisa berikan karena dia di. Saya kena Pak Halmon ya. Oke, nanti saya akan ini. Siap. Oke, kita ada apa-apa lagi soalan? Memang bagus sekali ya semangat kita ya yang berkobar-kobar selepas mendengar ya Dr. Hana ya bersaksi dengan mujizat-mujizat Tuhan yang begitu luar biasa sekali semasa dia berlayani dan semasa dia berkuliah di Amerika ya. Jadi memang ini memberikan dorongan juga kepada saya ya. Ya, jadi kepada mana-mana yang masih belum mungkin ada yang pintu yang tertutup, tapi pastikan ya, pastilah Tuhan akan membuka pintu yang lain. Jika pintu ini tertutup, Tuhan akan membuka pintu yang lain. Pasti itu ya. Jangan rasa gemetar dan jangan rasa takut. Maju terus ke depan ya. Oke, ada apa-apa lagi soalan yang mau ditujukan kepada Dr. Hana sebelum kita mengakhiri rancangan pada malam ini? Karena kita sementara itu kita juga mau mengalung-alungkan keterangan Pak Paulus, Pastor Boas Bitsinjaya, Ibu Cindy, Ibu Iliana, Ibu Ilianda, Celena, Ibu Laura dan Ilyas, Ibu Lydia, Ibu Maya, Ibu Reni, Ibu Riana, Pak Chandra dan kepada yang lainnya saya tengok yang mana yang belum saya ini kan ya, Pak Halmon ya dan jadi
Kalau tidak ada apa-apa, kita menutupi rancangan pada ini. Mungkin soalan terakhir yang mau ditujukan kepada Dr. Hana yang begitu semangat sekali memberikan dorongannya kepada kita ya, untuk supaya kita tidak berputus asa, terutama dalam masa pandemik ini ya. Waktu pandemik ini saya rasa kita dibekali dengan sesuatu yang begitu berdasarkan kepada firman Tuhan yang hidup ya, sesuatu itu yang hidup. Oke, silakan. Soalan terakhir. Wah, saya diberkati sekali nih. Oh, ya Saya Pak Paulus. sangat diberkati. Reni, ini yang ngomong ya. Pak Iya, Paulus. Ren. Siapa yang bicara? Paulus. Saya. Oh, Pak Paulus ya. Pak Paulus. Terima kasih. Paulus Gunardi Puji Tuhan. dari Jakarta. Oke. Jadi, Ya, thank you, Bos. Ya, Saya salam. diberkati dan diteguhkan. ya, Haleluya. ya. Saudaraku, Oke. saya mau ngomong begini. Kadang kita, Oke. saya pun sebagai hamba Tuhan melayani sejak muda. Ada saat-saatnya iman kita lemah. Ada saat-saatnya kita seperti loyo. Tapi kita kembali harus bangkit kayak Daud, menguatkan dirinya sendiri. Daud berkata, Tuhan yang pernah melepaskan aku dari mulut singa dan harimau, maka dia juga menolongku hari ini, menghancurkan Goliat yang ada di depan saya. Amin. Ya. Amin. Haleluya. Amin. Oke, jadi dengan itu kita menutupi rancangan ini. Masih kita boleh berborak-borak ya. Kita